Sekarang kita masuk ke penerapan fair value untuk debt investment yang tergolong held for collection and selling. Di soal ini disebutkan fair value obligasi pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar 105.000. Informasi lainnya kita juga bisa lihat di slide ini bahwa nilai buku tanggal 31 Desember 2019 ada di sini, berarti nilainya sama saja dengan 106.732. Jadi ini adalah nilai book value tertanggal 31 Desember 2019. Fair value di sini nilainya lebih rendah daripada nilai buku, sehingga kita harus mengakui adanya loss dengan menggunakan akun unrealized holding gain or loss. Sehingga ketika loss maka posisinya kita taruh di debit dan kita debit sebesar 1.732. Jangan lupa kita menulis di sini ada strip untuk equity karena nanti ada jenis transaksi yang kita akui sebagai unrealized holding gain or loss strip untuk income. Nah, di sini kita mengakui unrealized holding gain or loss yang akan mempengaruhi ekuitas, kemudian kita kredit fair value adjustment sebesar 1.732. Unrealized holding gain or loss ini akan kita laporkan di laporan laba rugi komprehensif sebagai other comprehensive income atau OCI, dan kemudian kita laporkan di laporan posisi keuangan di kelompok ekuitas sebagai accumulated OCI. Selanjutnya sekarang kita fokus ke akun fair value adjustment. Fair value adjustment ini dilaporkan di laporan posisi keuangan dan mempengaruhi debt investment. Jadi ketika nilai fair value adjustment ini adalah 1.732 posisi kredit, berarti dia akan menjadi kontra account dari akun debt investment. Sama halnya ketika kita bicarakan topik terkait akun piutang dagang, maka ada akun pengurang atau kontra account dari piutang dagang, yaitu allowance for doubtful account atau cadangan kerugian piutang. Demikian juga dengan akun yang berhubungan dengan aset tak berwujud, di mana kontra akunnya adalah akumulasi penyusutan. Nah, ini di ceritanya kasus ini fair value adjustment itu sebagai pengurang nilai debt investment. Kebetulan saja di sini terjadi loss atas membandingkan fair value dengan book value-nya, sehingga fair value adjustment posisinya adalah di kredit yang nantinya akan mengurangi nilai debt investment. Berbeda jika nanti ceritanya ketika fair value itu lebih tinggi daripada book value-nya, maka nanti akan kita libatkan jurnal di mana kita mengkredit unrealized holding gain or loss, kemudian kita debit fair value adjustment. Ketika kita mendebit fair value adjustment di sana, maka itu nanti akan menambah nilai debt investment di laporan posisi keuangan. Nah, bagaimana cara kita memunculkan fair value adjustment di laporan posisi keuangan? Pasti nanti yang kita laporkan adalah debt investment, itu kita akan laporkan sebesar netnya. Jadi maksudnya kita laporkan debt investment sebesar netnya adalah debt investment dari nilai amortized cost sudah memperhitungkan nilai fair value adjustment. Kemudian ketika ada pertanyaan, kenapa ketika membuat jurnal ini kok tidak langsung mengkredit debt investment? Contohnya ketika ada laba atau rugi, atau contoh di sini ketika ada rugi, kenapa kok jurnalnya tidak unrealized holding gain or loss pada debt investment? Nah, di sini karena perusahaan ingin memiliki nilai debt investment sebesar amortized cost-nya. Jadi jika di soal ini maka laporan keuangan itu akan menunjukkan informasi debt investment sebesar 106.732, kemudian fair value adjustment adalah 1.732. Nah, nanti akan dihasilkan nilai debt investmentnya sebesar netnya. Ini nanti yang akan dilaporkan di dalam laporan
financial position atau laporan posisi keuangannya. Jadi yang dilaporkan di laporan posisi keuangan nanti adalah nilai bersih sebesar 105.000. Jadi inilah yang kita munculkan di laporan posisi keuangan, di mana debt investment kita laporkan sebesar netnya, dan di catatan atas laporan keuangan nanti ada penjelasan terkait berapa nilai bukunya atas amortized cost dan berapa fair value adjustment. Yang jelas di sini perusahaan masih membiarkan saldo buku debt investment bersaldo 106.732 dan menunjukkan informasi ini ke stakeholders perusahaan bahwa terdapat nilai debt investment sebesar amortized cost yaitu 106.732 dan terdapat nilai fair value 105.000, kemudian menghasilkan nilai bersih untuk debt investment sebesar 105.000. Semua perlakuan akuntansi ini yang berhubungan dengan membandingkan antara nilai buku kemudian dengan fair value kita akan selalu rutin lakukan setiap akhir periode.